kegiatan SIL. SIL diadakan hari Selasa dan Rabu tanggal 21 dan 22 Maret. Di SIL kami akan belajar Alkitab, bermain, cooking class, putar-putar naik kereta kelinci. Pokoknya seru deh Tante Retno. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Nah, jadi sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Kakak hitung sampai 3 ya, adik-adik bangkit berdiri. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap, yes. Nah, ya adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Yesus pokok
srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, jadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nanti pas saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman ini, supaya firman ini Tuhan boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh mengingat, bahkan kami boleh melakukannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, jadi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Yesus diurapi Maria. Terdapat di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Di situ diceritakan tentang Yesus diurapi di kota Betania, di mana kota tersebut merupakan tempat tinggal Maria, Marta, Lazarus. Nah, pada saat itu, sebelum itu Tuhan Yesus ingin berjalan ke kota Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus beristirahat di kota Betania untuk melakukan perjamuan terakhir, di mana beberapa hari kemudian akan terjadi kematian Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus disalib, bahkan mati dan dikubur nantinya. Sebelum itu Tuhan Yesus melakukan perjamuan untuk yang terakhir kalinya di kota Betania, terlebih di tempat tinggalnya Bapak Simon, di mana Bapak Simon itu dulunya dia seorang yang memiliki sakit kusta. Akhirnya Bapak Simon ini dijauhkan sama istrinya, sama anak-anaknya. Tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bapak Simon. Akhirnya Bapak Simon boleh berkumpul bersama dengan keluarganya. Nah, karena mendengar Tuhan Yesus akan datang, akan tiba di kota Betania, keluarga Bapak Simon itu bersukacitanya, bersukarianya Bapak Simon dan keluarga. Kenapa? Karena Bapak Simon telah disembuhkan sama Tuhan. Untuk itu Bapak Simon
mengucapkan terima kasih dengan cara apa adik-adik? Dengan cara menyediakan tempat untuk dijadikan tempat perjamuan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di kota Betania dan tinggal di rumah Bapak Simon. Di situ juga diundang Maria, Marta, dan Lazarus. Di mana Lazarus ini juga dibangkitkan sama Tuhan pada saat 4 hari telah meninggal dunia. Akhirnya apa adik-adik? Pada saat itu Marta melayani makanan, minuman yang akan dimakan sama Tuhan Yesus sama murid-muridnya, bahkan orang-orang yang diundang di rumah Bapak Simon. Nah, adik-adik, pada saat itu hari itu juga yang ada di rumah Simon, Bapak Simon itu, mereka bersuka cita, mereka senang hati karena Tuhan Yesus datang. Namun, adik-adik tahu nggak? Si Maria ini malah apa? Merasakan kekhawatiran, memikirkan apa yang akan terjadi di beberapa hari kemudian, di mana Tuhan akan disalibkan adik-adik. Nah, akhirnya Ibu Maria ini pulang ke rumahnya dengan cara apa adik-adik? Memikirkan apa ya? Mempunyai pergumulan sendiri, bahkan Ibu Maria memikirkan bagaimana ya nanti ya gitu. Namun adik-adik tahu nggak, Ibu Maria memiliki satu harta yang sangat-sangat luar biasa, satu-satunya yang dimiliki Maria, yaitu minyak wangi yang murni, namun mahal harganya adik-adik. Dan minyak itu dinamakan minyak narwastu yang harganya sangat mahal sekali, bisa dikatakan 300 dinar, dan itu mahal, dan bisa disamakan dengan 300 dinar itu, 100 dinar itu sama dengan apa adik-adik? 30 hari. Adik-adik bayangin bagaimana mahalnya harga minyak narwastu ini, minyak wangi itu, yang akan digunakan Maria untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Ibu Maria pergi lagi kembali ke rumah Bapak Simon dengan diam, dengan hati-hati. Semua murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan dilakukan Maria. Tetapi pada saat itu Maria mengoleskan minyaknya di kaki Tuhan dengan menggosok dengan rambutnya, ya adik-adik. Lalu diurapinya kepala Tuhan Yesus. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini melihat apa yang dilakukan Maria. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, ya, bilang gini, mengapa minyak wangi itu tidak dijual dengan harga yang mahal? Kenapa? Karena Bapak murid Tuhan Yesus Yudas ini tahu kalau harga minyak itu sangat mahal sekali. Terus Bapak Yudas ini bilang, mengapa minyak wangi itu tidak dijual dengan harga yang mahal dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Minyaknya dijual kepada Yudas, tapi uangnya nanti dibuat orang-orang miskin adik-adik. Tetapi hatinya Yudas itu tidak benar, tidak seperti itu. Karena apa? Ia berpura-pura memikirkan orang miskin. Karena apa adik-adik? Karena Yudas yang memegang pundi-pundi persembahan yang kadang-kadang diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Yudas telah beberapa kali mencuri uang itu. Dia menjadi murid Tuhan Yesus sudah beberapa tahun, tetapi ia tidak mengasihi Tuhan Yesus.
beda sama Maria, adik-adik. Maria itu bahkan rela memberikan 1 botol minyak wangi Narwastu yang harganya sangat mahal itu untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan kasih. Beda dengan Yudas Iskariot, karena Yudas itu tidak mengasihi Tuhan. Makanya Yudas bisa berbicara seperti itu, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mendengar apa yang dipertanyakan ya. Lalu Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria, di mana Tuhan itu mengerti isi hatinya Yudas yang tamak akan uang. Tuhan juga mengerti dalam hati Maria untuk mendorong dia memberi sesuatu yang sangat berharga untuknya, untuk Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada Yudas, "Yudas, dengarlah. Maria sudah berbuat sesuatu yang sangat baik. Orang miskin selalu ada padamu. Kau dapat menolong mereka kapan saja kau mau. Tetapi aku tidak akan bersamamu untuk selama-lamanya. Sebentar lagi aku akan meninggalkanmu. Aku akan dibunuh dan dikuburkan. Dan dengan mengurapi aku, Maria sudah menyiapkan tubuhku untuk dikuburkan, adik-adik. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan dialami Tuhan, penderitaan apa yang akan diterima sama Tuhan Yesus waktu itu, adik-adik. Di seluruh dunia, dimanapun Injil diberitakan, perbuatan Maria ini akan diceritakan. Supaya apa? Betapa besarnya kasihnya terhadap aku. Kasihnya Maria itu sangat besar. Bahkan dia rela memberikan minyak 1 botol yang dengan harganya sangat mahal sekali, adik-adik. Adik-adik, kita belajar tentang Maria juga ya. Karena Maria telah memberikan kasihnya kepada Tuhan yang luar biasa. Kenapa Maria memberikan minyak itu dengan rela, dengan rendah hati memberikan minyak itu? Karena apa, Dari? Karena Maria itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sebaliknya juga, bagaimana dengan kita untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan Yesus itu dengan cara apa, Dedi? Dengan cara yang pertama, Tuhan Yesus itu mau kita apa? Kalau kita mengasihi orang tua kita mengasihi papa, kita mengasihi mama, kita mengasihi kakak, kita mengasihi adik. Dan kita juga apa? Tuhan Yesus senang kalau kita mengampuni teman-teman kita, ya, mengasihi teman kita. Terus kita bersyukur sama Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus juga senang sama orang taat kepada orang tuanya, pada papa dan mamanya. Untuk itu, adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi seperti Maria, yang dimana Maria itu memiliki kasih yang besar terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum mengakhiri firman Tuhan, kakak memberikan ayat hafalannya di Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Adik-adik, ingat-ingat ya ayat hafalannya ya, yang dihafalin lalu dikirim di grup mungkin ya ayat hafalannya. Nah, jadi kita mau berdoa selesai firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat buat kami. Kami berdoa, Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan, kasih-Mu Tuhan senantiasa terus ada dalam hidup kami ya Bapak. Biarlah Tuhan, kami senantiasa Tuhan
memberikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dengan kasih yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema buat kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dengan setiap harinya ya Bapa. Biarlah Tuhan firman ini kami boleh menjadi seorang Maria yang rendah hati, yang penuh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati gereja kami Tuhan, Kau memberkati sekolah kami, studi kami, Kau memberkati ya Bapa. Berarti kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan terus menjagai kami sampai minggu depan Tuhan kami boleh beribadah kembali ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.